Hello Blues, kembali lagi di channel Zona Chelsea Indonesia. Setelah mengalahkan Aston Villa dengan skor 4-1, kini skuad Chelsea sudah harus mengalihkan fokus mereka ke ajang kompetisi FA Cup. Pasukan The Blues akan melakoni perjalanan away kali ini ke negara Wales untuk menghadapi West Ham United di stadion ikonik mereka yang bernama Racecourse Ground. Jika di pertandingan lalu, Chelsea menemani kita semua saat menikmati santap sahur, berbeda dengan pertandingan nanti malam, The Blues akan memulai laga pada pukul 12:30 dini hari. Jika dilihat di atas kertas, tim London Biru memang unggul segalanya daripada The Red Dragons, tetapi jangan salah, Wrexham United memiliki energi luar biasa dan juga mendapat dukungan penuh dari pemilik mereka, yaitu Ryan Reynolds dan Rob McElhenney. Di saat sedang mempersiapkan diri menghadapi kompetisi FA Cup, internal Chelsea lagi-lagi dihadapkan dengan masalah dari belakang layar. Masalah tersebut adalah soal Pedro Neto yang telah resmi didakwa oleh FA akibat perlakuannya setelah mendapatkan red card saat berjumpa Arsenal. Ditambah lagi ada pemberitaan mengenai Robert Sanchez yang kabarnya sangat kecewa karena diparkir oleh Liam Rowe Senior saat Chelsea melawan Aston Villa. Seperti apakah ulasan selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Bermain di Racecourse Ground Stadium tentu bukanlah perkara mudah. Stadion ini mempunyai atmosfer yang sangat mencekam dan juga bisa memberikan tekanan kepada siapapun tim yang berkunjung. Wrexham United bisa dipastikan akan bermain all out dan tentu saja alasannya adalah karena mereka tak punya beban dalam menghadapi laga ini. Sementara bagi Chelsea, laga ini seperti halnya buah si malakama karena kemenangan adalah satu-satunya hasil yang bisa diterima oleh para fans. Jika The Blues seandainya menelan kekalahan, maka ini bisa menjadi bencana bagi skuad asuhan Liam Rowe Senior dan Chelsea akan kehilangan motivasi di sisa musim ini. Pertanyaan besarnya adalah, perlukah Liam Rowe Senior melakukan rotasi besar-besaran sedangkan ia juga diharuskan untuk mendapat hasil sempurna? Maka jawabannya adalah wajib melakukan rotasi. Pemain seperti Cole Palmer, Enzo Fernandez, dan Moises Caicedo tentu membutuhkan istirahat setelah jadwal padat yang telah mereka lewati, bahkan sejak turnamen Piala Dunia antar klub. Dan juga mengistirahatkan mereka adalah sebuah langkah yang bijak, karena tiga pilar andalan Chelsea ini tenaganya akan sangat dibutuhkan pada laga tengah pekan besok untuk menghadapi Paris Saint-Germain di ajang Liga Champions. Kompetisi FA Cup adalah panggung yang sangat tepat untuk memberikan menit bermain kepada pemain, baik itu dari akademi maupun pemain yang jarang mendapat menit bermain. Liam Rowe Senior bahkan telah memberikan konfirmasi bahwa Jesse Derry dan Ryan Kafuma McQueen yang notabene pemain yang cukup menonjol dari Akademi Chelsea akan mendapatkan menit bermain pada laga melawan Wrexham. Diharapkan Liam Rowe Senior juga akan memberikan kesempatan bermain untuk striker Chelsea yang jarang sekali tampil, yaitu Mark Guehi. Namun Liam Rowe Senior juga harus tetap berhati-hati karena Wrexham United sangatlah kuat dalam duel-duel fisik dan bola mati. Kombinasi yang tepat adalah tetap harus menurunkan pemain-pemain inti di beberapa posisi tertentu
sembari melakukan rotasi untuk pemain-pemain penting. Romeo Lavia dan Tosin Adarabioyo nampaknya harus diturunkan pada laga nanti, selain menambah menit bermain untuk Lavia yang baru saja sembuh dari cedera. Kepemimpinan Tosin Adarabioyo tentu akan sangat membantu dari skuad muda Chelsea. Sebagai kesimpulan, rotasi pemain memang diperlukan, tetapi jangan terlalu banyak juga. Menurunkan pemain lapis kedua yang kurang memiliki jam terbang, karena yang ditakutkan adalah Magic FA Cup, di mana kejutan-kejutan besar bisa saja terjadi di kompetisi ini. Seperti yang dialami oleh Crystal Palace, sang jawara bertahan justru takluk di tangan Macclesfield FC yang notabene hanya bermain di kasta ke-6 Liga Inggris. Liam Ross Senior harus pandai-pandai mengkombinasikan skuad antara pemain muda yang lapar untuk menunjukkan aksi-aksinya dengan menggabungkan beberapa pilar senior untuk menjaga stabilitas tim. Para fans Chelsea tentu tak akan menerima jika perjalanan klub kesayangan mereka di kompetisi FA Cup harus berakhir lebih awal, yang disebabkan gara-gara meremehkan tim yang berada di bawah Premier League. Ini adalah prediksi starting 11 Chelsea versus Wrexham United menurut channel Zona Chelsea Indonesia. Menggunakan kombinasi antara pemain inti dan pemain akademi. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang dakwaan FA kepada Pedro Neto. Masuk ke pembahasan yang bikin kita pening, yaitu Pedro Neto. Ternyata kartu merah yang ia dapat saat jumpa Arsenal beberapa waktu lalu malah berbuntut panjang. Federasi Sepak Bola Inggris atau biasa dikenal FA telah resmi mendakwa Pedro Neto atas perlakuan kasarnya kepada wasit setelah diusir keluar lapangan. Laporan menyebutkan Pedro Neto telah melakukan kontak fisik ringan dan mengeluarkan kata-kata yang dianggap sangat menghina ofisial pertandingan. Dakwaan ini cukup serius karena Pedro Neto bisa terancam tambahan hukuman sebanyak 1 kali larangan bertanding, seperti yang dialami oleh Christian Romero ketika menghadapi Liverpool. Dan jangan lupa denda yang akan didapat oleh Chelsea atas dakwaan kepada Pedro Neto tentu tak akan sedikit. Kabar ini merupakan kerugian besar untuk skuad The Blues secara keseluruhan, karena di saat Chelsea membutuhkan kreativitas Pedro Neto di sisi sayap, namun yang terjadi adalah ia justru harus absen akibat emosi yang tidak bisa ia kontrol sendiri. Praktis, Liam Ross Senior kini hanya memiliki 1 pemain sayap murni yang ada pada diri Alejandro Garnacho, karena baik itu Esteva Willian maupun Jamie Gittens, keduanya sedang dalam tahap recovery cedera. Atas dakwaan ini juga, kabarnya manajemen Chelsea tak akan mengajukan banding dan bahkan bakal memberikan sanksi internal tambahan kepada Pedro Neto sesuai aturan baru yang baru saja dibuat oleh manajemen Chelsea. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah yang dilakukan oleh Pedro Neto itu naif karena melakukan protes keras kepada wasit? Atau memang protes yang dilakukan oleh Pedro Neto adalah hal yang wajar? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang drama Robert Sanchez. Robert Sanchez dikabarkan sangat kecewa karena tidak dimainkan oleh Liam Ross Senior saat Chelsea berjumpa Aston Villa. Pada saat kemenangan 4-1 melawan The Villains, Liam Ross Senior memang lebih memilih untuk menurunkan Philip Jorgensen, dan ternyata keputusan itu berbuah manis dengan performa Philip Jorgensen yang jauh lebih tenang dan lebih stabil di bawah mistar gawang. Liam Ross Senior tampaknya mulai kehilangan kesabaran dengan inkonsistensi dari Robert Sanchez. Sekarang pertanyaan besarnya adalah,
siapakah yang lebih layak menjadi starter kiper Chelsea? Kalau kita bicara aspek ketenangan dan distribusi bola, Philip Jorgensen saat ini jauh lebih unggul dibanding pesaingnya. Philip Jorgensen tak banyak melakukan aksi-aksi akrobatik yang tidak perlu, tetapi penempatan posisinya jauh lebih disiplin. Sementara Robert Sanchez meski punya refleks penyelamatan yang luar biasa, namun terkadang dia adalah sebuah bom waktu yang bisa meledak kapan saja lewat aksi blunder-blundernya. Jika kita membaca komentar dari para fans Chelsea di channel ini, mayoritas juga mengatakan bahwa Philip Jorgensen memang layak untuk dijadikan kiper nomor 1 Chelsea. Persaingan sehat di antara kedua kiper ini sebenarnya sangat baik untuk kemajuan Chelsea ke depan, karena bagaimanapun juga posisi kiper sangat menuntut ketenangan dan konsistensi di setiap minggunya. Tetapi Liam Rose Senior juga harus tegas untuk menentukan siapakah kiper utama Chelsea saat ini, karena tidak baik juga rasanya jika terus-menerus mengganti kiper di setiap pekannya. Untuk Robert Sanchez, jika memang ia mau kembali merebut posisi utamanya untuk menjadi starter kiper Chelsea, maka Robert Sanchez harus menunjukkan perubahan di setiap sesi latihan dan berhentilah untuk melakukan aksi-aksi konyol. Di klub sebesar Chelsea, posisi starter itu harus direbut, bukan dikasih secara cuma-cuma, meskipun statusnya sang pemain tersebut jauh lebih senior. Persaingan kiper di tubuh Chelsea nampaknya akan semakin menyulitkan Liam Rose Senior ketika memasuki musim depan, karena posisi tersebut akan ketambahan satu kiper potensial lagi yang bernama Mike Penders, yang kita semua tahu Mike Penders adalah pilihan utama dari Liam Rose Senior saat keduanya bersama-sama berada di RC Strasbourg. Bagaimana menurut kalian Blues? Untuk ajang FA Cup nanti malam, siapakah kiper yang layak untuk dijadikan starter? Apakah Philip Jorgensen lagi atau Robert Sanchez? Atau justru malah bukan keduanya, melainkan kiper ketiga Chelsea yang berasal dari akademi, yaitu Teddy Sherman-Lowe? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi, karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.